Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Before we start our class now, let's pray together with reading of Surah Al-Fatihah. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, today we will continue our class, I mean online class with my YouTube. Discuss about Constitution. Kita akan diskusi tentang konstitusi, sejarah, definisi, dan genealogi. Bagaimana konstitusi itu pada mulanya, dulu bagaimana, sekarang bagaimana, apa kontribusi peradaban di tempat, di waktu dulu sampai sekarang, dan bagaimana juga pada akhirnya konstitusi sekarang. Oke, sekarang akan kita bahas sedikit tentang terminologi. Jadi yang penting untuk diketahui tentang terminologi konstitusi, dulu namanya bukan konstitusi ya. Tapi kalau di Yunani kuno namanya politeia. Namanya. Isinya konstitusi, tapi namanya waktu Yunani kuno namanya politeia. Kemudian namanya juga konstitutio. Nah, dengan kata jas itu ya. Istilah jas atau konstitusi merupakan istilah tradisi Romawi. Kalau tadi Yunani kuno, kalau ini tradisi Romawi. Ya ada tradisi Yunani, ada tradisi Romawi. Kemudian juga ada istilah yang digunakan yang lain adalah ini Yunani kuno itu ada namanya nomoi. Jadi ada politia disamakan dengan konstitusi. Kalau nomoi itu adalah undang-undang di bawah konstitusi, undang-undang biasa. Itu pada waktu Yunani kuno. Jadi jangan salah paham dengan istilah ini. Nah, next we can focus to constitution of UK. Kita akan fokus pada konstitusi di UK, di Inggris ya, United Kingdom, yang disebut dengan Constitution of Clarendon 1164 yang oleh Henry II dikatakan sebagai Constitution of the Constitution or Legis Recordatio Recognition. Ini konstitusi penting ya, tahun yang penting yang pertama di Inggris. Nah, peraturan ini berisi tentang hubungan gereja dengan negara pada masa pemerintah kakeknya Henry I. Ya, pemerintah ini meskipun menggunakan sistem sekuler, peraturan yang menggunakan istilah konstitusi tersebut masih bersifat eklesiastik. Ya, intinya sudah digunakan istilah constitution, ya, constitution. Nah, kemudian pada tahun 1225 ada namanya Constitutio Libertatis.
ya, libertatis. Ini bagian dari Magna Carta 1225, disebut Constitutio Libertatis ya di situ. Saya akan bahas pokok-pokoknya saja, jadi nanti silahkan please read the all material of this discussion if my book ya, Hukum Tata Negara. Silahkan nanti dilanjut. Tuh. Nah, sekarang legasi Plato dan Aristoteles dari Yunani kuno. Apa legasinya? Di legasi Plato, Aristoteles sama-sama dari Yunani kuno. Misalnya, eh, Misalnya eh, Aristoteles menyebut konstitusi dengan istilah ini, penting ini, rights constitution dan wrong constitution. What is different between rights constitution and wrong constitution? Apa beda antara konstitusi yang benar dan konstitusi yang keliru, yang salah? Konstitusi yang benar adalah konstitusi yang bertujuan untuk kepentingan yang sama, diarahkan kepentingan yang sama. Misal kebetulan di Belanda, saya diskus dengan para student dari Indonesia, keren di sini. Ya, intinya eh, mengacu pada konstitusi yang ada. Sementara konstitusi yang wrong constitution adalah konstitusi yang bertujuan untuk kepentingan penguasa yang tamat. The selfish interest of the ruling authority. Itu ya. Konstitusi tapi untuk kepentingan penguasa, untuk kepentingan oligarki kalau bahasa sekarang. Nah, sementara Plato dalam bukunya Republik menguraikan gagasan the best possible state, negara terbaik, ya, mengakui bahwa negara dalam bentuknya sebagai the second best dengan menekankan pentingnya hukum yang bersifat membatasi. Kekuasaan ya, tapi harus dibatasi dan yang membatasi itu adalah hukum yang ada dalam konstitusi. Nah, ini penting. Catatannya di sini penting. Nah, kemudian legasi dari Cicero dari Romawi kuno. Apa legasinya? Ini istilah flag gitu ya. Uh, dia menyampaikan a ruler will actually is law, a comment of the emperor, emperor in the dual form is a lex. Ini kata kuncinya istilah lag kemudian menjadi kata kunci untuk memahami konsep politik dan hukum di zaman Romawi kuno. A leg is what the people orders and has established. But kemudian a leg didefinisikan sebagai what the Roman people was accustomed to establish with initiated by a senatorial magistrate such as a council. Jadi leg ini bisa lebih luas daripada leges. Leges itu legislasi ya. Leges. Nih. Kemudian para filosof Romawi kuno juga mulai memisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, hukum privat ini dibedakan. Nah, kemudian kita lihat legasi Islam, warisan apa? Warisan Islam apa dalam konstitusi? Islam pernah punya Madinah Charter, Misakul Madinah, Piagam Madinah.
berisi konstitusi eh, antar orang-orang di Madinah bersama Rasulullah SAW. Ada 13 kelompok penduduk yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Ya, ini ada kaum mukminin dan muslimin muhajirin dari Quraisy Mekah, kaum mukminin dan muslimin muhajirin dari Madinah, kaum Yahudi dari Bani Auf, kaum Yahudi dari Bani Sa'idah, kaum Yahudi dari Bani Al-Asr, Fars, Banu Jusam, kaum Yahudi dari Bani Al-Najjar, kaum Yahudi dari Bani Amr bin Auf, Bani An-Nabit, Banu An-Naus, kaum Yahudi dari Bani Sa'labah, eh, dan 12 suku Jafnah dari Bani Sa'labah, dan 13 Banu Syutaibah. Nah, ini para ahli menyebut piagam Madinah. Philip Kahiti menyebutnya agreement. Majid Aduri menyebut treaty. Treaty. Nicholson menyebut Carter. Montgomery Ward menyebut the Constitution of Medina. Nah, itu Zainal Abidin Ahmad menyebut Sahifah Madinah. Ini istilah-istilah. Ada 47 pasal di situ. Pasal 1 menegaskan persatuan. Innahum ummataw wahidah min dunin nasi. Nah, ini innahum ummatu wahidatun min dunin nasi. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu lain dari komunitas manusia yang lain. Pasal 44 menyebut mereka bahu-membahu menghadapi penyerang atas kota Madinah atau Yasrib. Di eh, apa namanya? Ini legacy Islam di situ ya. Piagam Madinah. Mestinya piagam Madinah ini yang jadi pertama piagam apa konstitusi modern. Tapi konstitusi Amerika Serikat 1787 yang dianggap konstitusi pertama. Kalau kita orang Islam menyebut piagam Madinah. Kemudian perkembangannya setelah Nabi dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, ini kemudian dilanjutkan seterusnya. eh, jadi tidak ada konstitusi yang berjalan secara demokratis, politik demokratis seperti sebelumnya, karena kembali ke tradisi hubungan darah ya. Tapi darah sampai kemudian eh, di sampai kemudian eh, lahir Konstitusi Utsmani, Masyrutiyah Al-Ula tahun 1876 dan tahun 1908 diberi nama Al-Masyrutiyah Hasaniyah. Ini perkembangan konstitusi dan legasi Islam dalam konstitusi. Tentu masih sangat banyak hal lain yang terkait dengan sejarah konstitusi karena pokok-pokok dan poinnya saya akan hanya bahas ini. Oke, thank you very much and see you all next week. Let's pray together with reading of Surah Al-Asr before we start our class now. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asri inna Thank you very much. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.